Ia segera memerintahkan timnya untuk terus memberinya laporan tentang target yang sedang diburu. Setelah itu, gadis misterius itu melompat dari puncak gedung untuk memulai pengejaran. Jatuh dengan sangat cepat, ia melesat lincah di antara gedung-gedung raksasa kota. Tiba-tiba, perempuan muda itu merasakan kekuatan dari makhluk yang bermutasi. Dan ia sadar bahwa dirinya semakin dekat dengan target. Matanya mulai berkilau saat akhirnya menemukan sosok tersebut bersiap untuk bertarung. Sang pemburu misterius mendarat keras di atap sebuah gedung dengan keterampilan luar biasa. Ia kemudian berlari menuruni sisi bangunan, sambil menerima perintah untuk terus mengejar target apapun yang terjadi. Dengan pendaratan sempurna, ia kembali melanjutkan kejarannya tanpa henti. Melompat dari satu bangunan ke bangunan lain, ia memperingatkan bahwa makhluk itu telah memakan buah spesial dan bisa saja berevolusi. Di saat yang sama, seorang pria yang masih bekerja lembur melihat sekilas sesuatu melintas sangat cepat di depan jendelanya. Ia bingung, bertanya-tanya apakah matanya salah melihat. Namun, bosnya langsung membentak karena ia hanya berdiri terpaku. Sementara itu, sang pemburu tampak berdiri bak bayangan di depan bulan, tepat di lantai 65, sebuah gedung tinggi. Kembali ke apartemen, Fang Yi kini berhadapan langsung dengan makhluk aneh yang meraung ganas padanya. Dengan mata emasnya yang berkilau, ia sadar tubuhnya sudah berubah, dan sekarang ia bisa melawannya secara adil. Makhluk itu menyerang dengan cakarnya, namun Fang Yi menghindar dengan kecepatan luar biasa. Ia heran, semuanya terlihat lebih lambat, seolah serangan itu bergerak dalam slow motion. Saat energi matahari terkumpul di tangannya, ia bertanya-tanya mengapa ada binatang mutan muncul begitu cepat. Ingatan dari kehidupan sebelumnya pun terlintas di benaknya. Fang Yi tahu kalau makhluk ini belum berevolusi sepenuhnya. Tapi justru itu membuatnya semakin buas dan marah. Tak bisa membiarkan siapapun di gedung itu mati, Fang Yi maju menyerang. Ia berhasil menangkap makhluk itu dengan tangan yang dipenuhi energi. Dengan kekuatan mengejutkan, Fang Yi bahkan menggigit makhluk tersebut tanpa rasa takut. Matanya yang keemasan memancarkan tatapan dingin penuh fokus. Dalam satu gerakan cepat, ia memutar makhluk itu di udara dan menyadari ekornya adalah titik lemah. Ia langsung meraih ekor itu sekuat tenaga, lalu melemparkan makhluk tersebut ke arah jendela hingga kaca pecah berhamburan. Dengan tinju emas yang menyala, Fang Yi menembakkan cahaya energi langsung ke tubuh makhluk itu di udara. Cahaya emas terang membungkus tubuh monster, tapi secara mengejutkan, makhluk itu mencoba merebut kekuatan yang dari Fang Yi dengan cakarnya. Fang Yi segera sadar, makhluk ini ingin mencuri tenaganya. Namun ia yakin kekuatan matahari terlalu kuat, dan kelinci mutan itu hanya menghancurkan dirinya sendiri. Sesaat kemudian, ledakan emas meledak dahsyat, menghabisi makhluk yang tak sanggup menahan energi itu. Di gedung sebelah, sepasang suami istri terbangun karena suara keras. Sang suami mengira itu hanya petir, lalu mengintip ke jendela, tapi tak melihat apa-apa yang aneh. Sementara itu, Fang Yi terjatuh ke lantai, dikelilingi sisa energi emasnya. Ia berpikir, makhluk itu seperti hantu kelaparan yang mencoba memakan tenaganya. Dari tubuh monster yang hancur, bola mata jatuh ke lantai, mengeluarkan asap hitam aneh. Dengan tatapan dingin, Fang Yi menghancurkan mata itu dengan injakan keras, memastikan tidak ada sisa makhluk tersebut yang bisa bangkit. Ia sadar, makhluk malam itu sangat menginginkan energi berlawanan miliknya. Kekuatan yang, jika ia hanyalah orang biasa, pasti seluruh penghuni gedung sudah habis dimakan. Sejak saat itu, Fang Yi tahu dirinya harus mempelajari lebih banyak teknik untuk menghadapi bahaya yang akan datang. Di sisi lain, di bawah sinar bulan, seorang gadis misterius melayang di udara layaknya pemburu. Dengan kecepatan luar biasa, ia berlari menuruni sisi gedung. Begitu tiba di lokasi, matanya terbelalak kaget. Di hadapannya, ia hanya bisa bertanya-tanya, apakah ada orang lain yang sudah mengalahkan target buruannya? Berlutut di tanah, gadis itu menyadari bahwa targetnya sudah hancur. Ia berniat mengambil kembali atribut Knight,
Namun saat tangannya menyentuh sisa tubuh monster, tiba-tiba muncul energi emas yang masih tersisa di sana. Panasnya begitu kuat, terasa membakar, membuatnya terpaksa menarik tangannya dengan cepat. Sekejap, ia teringat akan energi misterius yang pernah muncul di gerbang universitas. Gadis itu sadar, semua ini bukanlah kebetulan. Dengan wajah serius, ia segera mengaktifkan alat komunikasinya. Ia melapor ke markas bahwa target telah dikalahkan oleh seorang forerunner baru yang punya kemampuan khusus. Suara dari komunikator bertanya, apakah orang yang sama juga yang membersihkan gerbang dan membunuh kelinci mutan? Seorang pria menegaskan bahwa identitas orang itu belum diketahui, tapi asosiasi harus segera merekrutnya. Gadis berambut perak itu setuju dengan rencana tersebut. Ia lalu dengan hati-hati menyimpan sisa api energi emas ke dalam wadah kecil yang terpasang di pakaiannya. Bosnya memerintahkan agar ia menghentikan semua misi lain dan fokus mencari forerunner baru itu. Dengan tenang, gadis misterius itu membuka permen lollipop yang ia pegang, memasukkannya ke mulut, lalu berkata ia mengerti dengan jelas perintah tersebut. Namun sebelum memulai pencarian, ia bercanda kalau dirinya butuh milk tea dulu untuk bersantai. Suara di komunikator bergumam, penasaran siapakah sosok kuat misterius itu. Gadis itu pun mengakui bahwa presiden benar. Ia memang harus segera bertemu dengan master baru yang penuh kekuatan tersebut. Sementara itu, hari Fang Yi dimulai dengan terbitnya matahari. Ia meregangkan tubuh, bersiap untuk berlatih. Ia tahu, bangun pagi baik untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan metode pernafasannya, Fang Yi menyerap energi keemasan dari cahaya pagi. Matanya kembali berkilau dengan sinar emas. Ia masuk ke dalam Ghost X Realm dan merasakan kekuatan teknik itu bangkit. Ledakan energi tiba-tiba muncul, membuatnya terkejut. Fang Yi sadar tubuhnya kembali menguat. Ia mengepalkan tangan erat, merasakan aliran kekuatan dalam dirinya. Saat ia memanggil kapak kuncinya, senjata itu terasa jauh lebih ringan. Dengan genggaman kokoh, Fang Yi mengangkat kapak emasnya tinggi-tinggi, lalu melepaskan kekuatan penuh. Ia berhasil mencapai tingkat 2-star Ghost X Realm, matanya menyala dengan api emas yang membara. Tubuhnya kini lebih kuat dan lebih tangguh. Peningkatan ini memang begitu cepat karena sisa energi dari pertarungan terakhir. Namun Fang Yi bertekad, mulai sekarang, ia akan berkembang lebih hati-hati, selangkah demi selangkah. Meski begitu, kekuatannya yang terus bertambah menarik perhatian banyak pihak. Ia pun membutuhkan tempat yang lebih tenang dan tersembunyi. Di kantor asosiasi, seorang pria merasakan perubahan aneh pada energi matahari. Ia menduga, itu pasti ulah orang baru itu lagi. Di tepi sungai yang sunyi, Fang Yi melanjutkan rencananya. Sebuah layar sistem muncul, menanyakan konfirmasi, apakah ia ingin menambahkan kualitas khusus pada senjatanya. Fang Yi teringat dulu pernah mencoba hal yang sama pada benda lain, tapi gagal karena tak sanggup menahan energinya. Namun kali ini berbeda. Pedang barunya justru bisa menyatu dengan kekuatannya, membentuk ikatan yang kuat. Sistem pun mengonfirmasi bahwa proses encoding berhasil. Dengan semangat, Fang Yi langsung ingin menguji senjatanya. Hasilnya membuatnya terkejut. Dari pedang itu, terpancar cahaya emas raksasa yang menembus langit. Saat ia mendarat, pedangnya diliputi api, dan energi mengalir deras di seluruh tubuhnya. Sekali ayunan saja hampir menimbulkan kebakaran, membuat Fang Yi sadar betapa berbahayanya kekuatannya kini. Asap besar dari serangannya terlihat jelas. Ia tahu banyak orang pasti melihatnya. Jadi ia harus segera pergi. Di sisi lain, seorang gadis berlari cepat menuju arah asap. Ia menggerutu, hanya sebentar meninggalkan tempat, tapi sudah kelewatan semuanya. Namun langkahnya terhenti ketika melihat sungai di depannya mulai mendidih. Dengan kaget, ia terbang melintasi area yang rusak parah, bertanya-tanya apa sebenarnya yang dilakukan orang baru itu. Dalam hati, ia sudah bisa membayangkan dimarahi atasan. Karena sejak pria itu muncul, semua jadi berantakan. Tiba-tiba, sebuah kilatan emas di kejauhan menarik perhatiannya. Ia bisa merasakan sesuatu yang tak masuk akal.
Kekuatan orang itu melonjak dari 1 bintang ke 2 bintang. Bahkan berhasil menciptakan spirit weapon. Padahal di asosiasi hanya ada 2 senjata semacam itu, dan cara membuatnya pun belum sepenuhnya diketahui. Gadis itu mulai curiga, bertanya-tanya bagaimana Fang Yi bisa mendapatkan kekuatan sebesar itu sendirian. Namun, ia menggelengkan kepala, mencoba meyakinkan diri kalau ia pasti salah. Untuk saat ini, ia memilih membereskan kekacauan yang ditinggalkan Fang Yi. Sementara, jauh dari sana, Fang Yi tengah menatap pedangnya yang kini memiliki atribut Yang. Meski puas, ia masih merasa kurang. Sistem bisa mengenkripsi apapun, jadi ia berniat menambahkan kualitas lain pada senjatanya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Baru saat itu, Fang Yi sadar. Ia lupa menjaga privasinya. Pesan itu berisi undangan dari sebuah grup bernama Pioneers.